Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang one way ANOVA pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Oke, pertama kita akan membahas pendahuluan, lalu baru yang kedua kita masuk ke one way ANOVA. Pendahuluannya, pertama tentang uji hipotesis 1 min. Nah, ini sudah pernah kita bahas tentang uji hipotesis 1 min. Jadi bagaimana menguji min dari suatu populasi. Misalkan di sini contohnya kita punya suatu populasi. Nah, kita ingin menguji seberapa efektifkah suatu obat baru yang ditemukan. Nah, kita ingin menguji waktu sembuh pasien minum obat baru. Apakah dia kurang dari 5 hari atau dia lebih besar sama dengan 5 hari. Maka kita bentuk hipotesis 0 itu rata-rata lebih besar sama dengan 5 dan H1-nya rata-rata kurang dari 5. Dari populasi itu kita ambil sampel, misalkan jumlahnya 50 orang diambil secara acak. Dari 50 sampel itu tadi kita berikan treatment obat baru, ternyata rata-rata sembuhnya 3,8 hari. Nah, apakah kita bisa mengklaim berdasarkan data itu bahwa rata-rata waktu sembuh itu kurang dari 5 hari? Padahal di sini selisihnya 1,2 hari. Nah, maka kita perlu melakukan uji hipotesis. Itu kalau datanya kecil kita menggunakan uji T, kalau data besarnya kita menggunakan uji Z. Ya, nanti silahkan dilihat lagi di video tentang uji hipotesis. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki dua populasi? Maka kita ada uji hipotesis 2 min, dalam hal ini populasi yang saling independen. Contohnya, kita punya obat standar dan obat baru yang masing-masing kita cari waktu sembuhnya. Kita ingin melihat apakah obat baru tadi lebih efektif dibandingkan dengan obat lama atau obat standar. Maka kita lakukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji T. Nanti silahkan detailnya bisa lihat di video sebelumnya tentang uji hipotesis 2 min. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki populasi yang lebih dari 2? Maka ada uji hipotesis lebih dari 2 min. Kalau tadi kita ada 2 obat, nah sekarang kita ada 3 obat. Obat A, obat B, obat C. Apakah perbedaan efektivitas antara obat A, obat B, dan obat C? Nah, statistika ujinya seperti apa? Nah, ini belum pernah kita bahas bagaimana kalau populasinya lebih dari 2. Nah, maka di video kali ini kita akan menggunakan one way ANOVA itu untuk menguji min dari populasi yang lebih besar dari 2. Nah, itu ya, menggunakan one way ANOVA. Itu pengujian hipotesis perbandingan nilai tengah K populasi dengan K lebih besar dari 2. Kita sebut sebagai one way ANOVA. Sekarang kita masuk ke one way ANOVA. Nah, ini misalkan kita punya 4 buah populasi. Kita ingin membandingkan nilai tengah dari 4 populasi tersebut. Setiap populasi itu dia memiliki rata-rata atau mu. Mu1, mu2, mu3, dan mu4. Setiap populasi dia punya rata-rata yang dia saling berbeda. mu1, mu2, mu3, dan mu4. Dengan mengasumsikan ragam dari semua populasi sama, ingin diuji apakah populasi-populasi tersebut
memiliki nilai tengah atau rata-rata yang sama besar. Ya, misalkan tadi ya, obat baru tadi sama obat A, obat B, obat C. Nah, itu kita ingin menguji apakah rata-rata efektivitas atau waktu sembuh tadi dari ketiga obat baru tadi sama enggak gitu ya. Kalau misalkan dari obat tadi itu sama, ya kita pilih saja mana yang paling murah, misalkan seperti itu. Jadi tujuan kita ingin menguji apakah populasi-populasi tersebut memiliki nilai tengah atau rata-rata yang sama besar. Maka hipotesis nolnya kita tuliskan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata dari populasi 1, populasi 2, populasi 3, dan populasi 4. Nah, H1-nya berarti apa? Setidaknya ada satu pasangan, yaitu mu I tidak sama dengan mu J. Berarti H1-nya ada salah satu saja yang tidak sama dengan. Oke, sekarang bagaimana membandingkannya? Tadi membandingkan populasi min dari populasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, otomatis kita bisa mengambil sampelnya. Misalkan kita ambil sampel untuk populasi pertama itu sebanyak N1 dengan rata-ratanya X bar 1. Lalu contoh yang kedua atau sampel populasi yang kedua itu jumlahnya sebanyak N2 dan rata-ratanya misalkan X bar 2. Contoh yang ketiga itu rata-rata 3, kita ambil sebanyak N3 sampel. Contoh keempat kita ambil sebanyak N4 sampel, rata-ratanya X bar 4. Nah, ini jadi bisa jadi jumlah dari sampel dari masing-masing populasi itu dia berbeda. H0 akan cenderung ditolak jika perbedaan antar X bar semakin besar. Kan? Jadi H0 tadi kan bahwa setiap populasi itu rata-ratanya sama, mu-nya sama. Nah, maka H0 itu akan cenderung ditolak jika X bar, nah X bar itu rata-rata dari sampel tadi antar populasi itu semakin besar. Jadi kalau X1, X2, X3, dan X4 itu perbedaannya semakin besar, otomatis bahwa asumsi kita tadi yang H0 bahwa semuanya itu sama, nah itu berarti akan ditolak. Atau dengan kata lain, H0 akan cenderung ditolak jika variansi antar X bar semakin besar. Nah, ini ya kata kuncinya. Jadi, yang dipegang itu H0 ditolak jika perbedaan antar X bar itu semakin besar, atau implikasinya H0 akan ditolak jika variansi antar X bar itu semakin besar. Nah, maka di sini kata kuncinya variasi yang akan kita analisis nanti variasinya. Nah, sekarang bagaimana membandingkannya? Caranya kita definisikan X double bar. Nah, X double bar atau kita sebut sebagai grad min. Grad min atau rataan umum yaitu rataan dari data gabungan semua contoh. Maka selisih antara X bar I dan X bar double bar atau grad min dapat dipandang sebagai ukuran variasi antar populasi. Nah, jadi X bar double atau grad min tadi semua sampel ini kita cari rata-ratanya. Jadi ini di sini kita cari misalkan di sini ada 10, di sini ada 20, ada 20, ada 30. Nah, ini semuanya kita jumlah. Kita bagi sama jumlah sampel seluruhnya. Nah, itu kita sebut sebagai grad min. Nah, maka variansi
XI, X bar I. Nah, jadi variansi sampel antar populasi ya. Nah, itu bisa kita peroleh dari selisih antara X bar XI tadi dengan grad min. Grad min tadi keseluruhan populasi, maka variansinya kalau satu populasi saja, ya berarti populasi tadi X1 kita kurangi dengan grad minnya. Nah, itu disebut sebagai variasi total, yaitu ukuran variasi atau perbedaan nilai setiap individu amatan dengan rata-rata umum. Diukur dalam bentuk SST atau sum of square total. Jadi SST, sum of square total, atau kalau bahasa Indonesia disebut JKT, jumlah kuadrat total. Nah, didefinisikan SST itu adalah sigma I dari 1 sampai K, sigma J dari 1 sampai NI, XIJ min X double bar atau grad min tadi dikuadratkan. Nah, jadi SST, sum of square total, I dari 1 sampai K. Nah, K tadi itu banyaknya populasi ya. Tadi kita misalkan kelasnya ada 4 populasi. Berarti sigma dari 1 sampai 4. Nah, terus ini sigma J dari 1 sampai NI. Nah, NI ini dia macam-macam. Nah, kalau ada 4 berarti nanti N1, N2, N3, dan N4. Jumlahnya bisa berbeda-beda. XIJ, nah ini berarti data dari masing-masing populasi tadi. Nah, kalau populasi pertama ya berarti ini jadi X1J, X2J, nah seperti itu. Dikurangi sama X double bar atau grad min tadi dikuadratkan. Nah, diperhatikan ya, ini definisi dari SST, sum of square total. Selanjutnya ada variasi antar populasi. Nah, diukur menggunakan SSB, sum of square between, yaitu mengukur variansi antara rata-rata setiap contoh dengan rata-rata umum atau grad min. Diboboti oleh banyaknya amatan atau sample size dari masing-masing contoh. Oke, variasinya. Nah, tapi variasi dari rata-rata dari masing-masing populasi. Maka ini jadi XI bar min X grad tadi dikuadratkan. Nah, diboboti dengan banyaknya amatan. Nah, itu sebanyak NI. Jadi SSB rumusnya sigma I dari 1 sampai K NI. XI bar dikurangi grad min kuadrat. Ya, yang kedua ada variasi antar populasi, yaitu mengukur variasi dari rata-rata populasi tadi ke rata-rata totalnya. Selanjutnya ada variasi dalam populasi. Meskipun dari contoh yang sama, nilai amatan bisa berbeda-beda. Ada variasi dalam populasi. Diukur menggunakan SSW, sum of square within, yaitu mengukur variasi antara nilai setiap amatan dengan rata-rata contoh. Nah, jadi ini. Jadi kalau ini, itu setiap populasi itu kita cari variansinya, yaitu XI min X bar dikuadratkan. Nah, untuk populasi yang pertama, berarti ya sigma J dari 1 sampai N1, X1J min X1 bar dikuadratkan. Populasi pertama dicari. Ditambah, ini yang populasi kedua, sigma J dari 1 sampai N2, X2J min X2 bar dikuadratkan. Ditambah dan seterusnya nanti sampai populasi ke A. Populasi ke K. Sigma J dari 1 sampai NK, XKJ min XK bar dikuadratkan. Nah, ini rumus SSW. Atau bisa kita tulis, kita sederhanakan rumusnya jadi sigma I dari 1 sampai K NI min 1 kali SI kuadrat, atau variansi dari masing-masing populasi. Ini jadi SI kuadrat itu
artinya variasi dari masing-masing populasi. Nah, itu ya yang ketika ada variasi dalam populasi. Jadi setiap populasi itu kita cari variansinya. Nah, terus nanti di total antara variasi populasi pertama, populasi kedua, dan populasi ketiga sampai populasi ke K. Nah, sekarang baru kita masuk ke one way ANOVA. Kenapa sih disebut sebagai one way ANOVA? Yaitu memecah variasi total menjadi dua sumber, yaitu variasi antar populasi dan variasi dalam populasi. Nah, jadi kata kuncinya itu, one way ANOVA itu memecah variasi antar populasi dan variasi dalam populasi. ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance atau analisis ragam atau sidik ragam. Nah, jadi kalau tadi yang kita lihat kan yang kita analisis dari tadi variansinya ya. Karena ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance. Nanti dapat ditunjukkan bahwa SST sama dengan SSW ditambah SSB ditambah dengan SSW. Nah, jadi SST tadi variansi total itu akan sama dengan SST variasi total akan sama dengan variansi antar populasi SSB ditambah variansi dalam populasi. Nah, jadi kata kunci di situ one way ANOVA itu bahwa variasi total akan sama dengan variansi antar populasi ditambah variansi dalam populasi. Dan nanti ditunjukkan dia dapat kita tunjukkan dia sama. Penolakan terhadap H0 dilakukan jika proporsi dari SSB jauh lebih besar dibandingkan proporsi SSB. Nah, ya, jadi kita tolak kapan H0 kita tadi bahwa min dari setiap populasi tadi sama itu saat proporsi atau perbandingan dari SSB jauh lebih besar dibandingkan proporsi dari SSB atau variansi antar populasi itu jauh lebih besar daripada variansi dalam populasi. SSW merupakan variansi yang diakibatkan oleh faktor lain selain faktor perbedaan populasi, sehingga SSW juga dikenal dengan SSE atau sum of square error. Nah, one way ANOVA nanti direpresentasikan dalam tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA. Ini yang versi bahasa Inggrisnya. Kalau ini yang bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pertama source itu ada between dan within dan sininya totalnya. Kalau bahasa Indonesia berarti sumber, antara populasi, dalam populasi, dan total. Nah, di sini ada DF. DF itu degree of freedom. Atau kalau bahasa Indonesia DB, derajat kebebasan. Ada K-1 yang between-nya, terus N-K yang within, dan totalnya N-1. K tadi apa? K tadi banyaknya populasi. Jadi yang antar populasi ini K-1, yang dalam populasi itu N. N itu totalnya ya. N itu total keseluruhan. Data kita ada berapa total keseluruhan dikurangi K. Nah, kalau totalnya N-1. Ini DB. Terus kolom selanjutnya ada SS atau sum of square. Kalau bahasanya CK, jumlah kuadrat. Nah, itu ada SSB untuk yang between dan SSW untuk yang within. Nah, yang SSB itu rumusnya tadi sudah kita dapat ya di slide sebelumnya tadi. SSB juga sudah ada rumusnya. Lalu total berarti nanti SST. SST diperoleh dari SSB ditambah sama SSW. Ini SS. Terus ada MS atau mean of square. Kalau bahasa Indonesia KT atau kuadrat tengah. Mean of square itu diperoleh dari SS dibagi sama DF. Nah, ini berarti kalau
MSB ya diperoleh dari SSB dibagi sama K-1. Kalau yang MSW berarti dari SSW dibagi sama N-K. Ini yang MS. Mean of square. Nah, terus ini ada nilai F-nya. Nah, itu ya, jadi diperhatikan. Ini representasi dari variansi tadi kita nyatakan sebagai tabel ANOVA. Nah, sekarang yang uji hipotesisnya gimana? One way ANOVA tadi. Yang pertama, mu0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4-nya. Nah, H1-nya setidaknya ada satu pasangan atau mu i tidak sama dengan mu j. Nah, uji yang kita gunakan itu uji F. Nah, kalau kalian sebutnya mengenal uji Z, uji T, nah sekarang ada uji F. Nah, seperti yang kita singgung tadi ya, kita lihat dari proporsi antara MSB atau variansi antar populasi dengan variansi dalam populasi. Maka F hitung kita definisikan sebagai MSB per MSW. MSB tadi sendiri SSB dibagi DFB dan MSW sendiri SSW dibagi DFB. Nah, ini yang F hitungnya. Kriteria penolakan H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel dengan derajat kebebasannya DFB, DFB. Nah, diperhatikan sini untuk uji F itu kita ada dua buah derajat kebebasan yaitu DFB dan DFB. Nanti kita lihat ya tabel F itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita ke contoh ya. Contoh permasalahan, suatu kelas dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan baris tempat duduk siswa, depan, tengah, dan belakang. Nah, sering ya kita menemukan kalau di dalam kelas itu apakah ngaruh ya, dia duduknya di paling depan, duduknya di tengah, atau duduknya di belakang. Nah, kita ingin melihat apakah ada perbedaan di sini, yaitu duduk di depan, duduk di tengah, dan duduk di belakang terhadap nilai mata pelajarannya. Seorang guru ingin mengetahui apakah posisi tempat duduk mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi. Ingin dibandingkan rata-rata nilai dari 3 kelompok tempat duduk. Nah, terus diambil sampel dari setiap kelompok baris tempat duduk. Nah, ini dikumpulkan nilainya, jadi yang paling depan, nah itu diambil. Jadi yang diperhatikan ini sampel ya. Jadi misalkan dari beberapa kelas, itu diambil. Yang depan berapa orang, yang depan berapa orang. Jadi ini bukan dalam populasi keseluruhannya, tapi ini sampel. Misalkan yang paling depan itu diambil sampel beberapa, itu nilainya 82, 83, 97, 93, 55, 67, 53. Kalau yang tengah itu 83, 78, 68, 61, 77, 54, 69, 51, 63. Untuk yang belakang 38, 59, 55, 66, 45, 52, 52, 61. Jadi sampelnya juga tidak harus sama antar populasi tadi, yang depan, tengah, dan belakang tidak harus sama. Oke, maka pertama itu kita cari dulu statistika deskriptifnya karena nanti kita gunakan ya di analysis of variance. Nanti kita sebenarnya butuh juga statistika deskriptifnya. Nah, ini sudah dicari. Nah, statistika deskriptifnya ada depan, tengah, dan belakang. Untuk depan itu jumlahnya tadi ada 7, rata-ratanya 75,71, standar deviasi 17,63, dan variansi atau ragamnya 310,90. Untuk yang tengah, N-nya itu 9, rata-rata 67,11, 10,95, standar deviasinya, variasinya 119,86. Kalau yang belakang, N-nya 8, rata-rata 53,50,
standar deviasi 8,96 dan variansinya 80,29. Nah, ini ringkasan deskriptif. Ya, kalau kita lihat sebenarnya berbeda ya. Ini yang depan tinggi 75, 67, 53. Nah, tapi apakah untuk populasinya bisa kita simpulkan seperti itu juga? Oke, coba ya kita kerjakan analysis of variance-nya atau kita buat tabel ANOVA-nya. Oke, pertama kalian harus mencari grad min atau rata-rata umum. Caranya gimana? Ya tadi tinggal kita rata-ratakan dari setiap populasinya. Nah, rumusnya N1 kali X bar 1 ditambah X2 kali X bar 2 ditambah N3 ditambah X bar 3 dibagi sama N1 plus N2 plus N3. Kita substitusikan nilai-nilai dari standar dari status deskriptif sebelumnya, maka kita peroleh grad min-nya 65,08. Oke, jelas ya untuk mencari grad min. Selanjutnya kita cari SSB atau variansi antar populasi. Nah, tadi rumusnya sigma I dari 1 sampai K NI XI bar dikurangi grad min kuadrat. Nah, ini NI-nya tadi pada 798. Nah, terus XI bar tadi dari statistika deskriptif. Nah, terus grad min tadi yang kita peroleh sebelumnya. Hasilnya 1902. Selanjutnya kita cari SSW. SSW tadi itu variansi dalam populasi. Kita gunakan rumus yang sudah disederhanakan tadi. I dari 1 sampai K. NI min 1 kali variansi ke I. Nah, NI min 1 ya tinggal lihat dari datanya tadi 6, 8, 7. Variansi itu tinggal kita lihat dari statistika deskriptif kita. Oke, diperoleh. Maka SSW-nya diperoleh 3386. Nah, selanjutnya kita buat tabel ANOVA-nya. Between, within, total, DF-nya tadi berarti ini 2, 21, total 23. Nah, kita masukkan ya yang sudah kita peroleh SSB, SSW, dan ini di total, tinggal di total. MS tadi kita tinggal bagi sama DF-nya. Nah, maka ini 95 1,0, 161,2, nah totalnya 229,9. Nah, terus kita cari F hitung. F hitungnya ini, terus yang ini F tabel. F tabelnya itu ini F tabelnya yaitu alfa 5% untuk DB-nya 2, terus ini DB1-nya sama dengan 2, DB2-nya sama 21. Ya, ini F hitung 5,9 ini sudah dapat dari MS dibagi sama MSB dibagi MSW ya, seperti tadi kita sudah lihat rumusnya tadi ya. F hitung dimulai dari MSB dibagi sama MSW. Nah, ini kita bagi 5,9, ini F hitungnya. F tabel itu kita ambil alfa 5%, DB-nya 2 dan 21. Hasilnya 3,4668. Nah, sekarang coba kita lihat dulu tabel F kalau ada yang belum tahu tentang tabel F. Nah, ini merupakan tabel F. Jadi tabel F itu pertama ada F diketahui alfanya berapa, terus ini DF1, ini DF2. Nah, kita cari dulu F kita tadi 5% atau 0,05. Kita cari yang 0,05. Nah, ini F 0,05. Kita tadi DF1 kita tadi 2 ya. DF1 2, maka lihat kolom yang 2. Nah, selanjutnya kita lihat DF2 tadi 24. Nah, kita lihat DF kita tadi sebentar. DF2 kita tadi 21 ya, maka di sini kita cari baris yang 21. Ini ya, 3,466800. Kita ulangi, tadi karena kita mencari alfa 5%, cari yang F alfa 0,05,
Terus tadi kita DF12, DF2 kita itu 21, maka cari yang DF2, ini 2, kolom yang kedua. Terus kita cari baris ke-21. Nah, ini DF21 itu 3,46680. Oke, itu tadi cara melihat tabel F. Nah, selanjutnya kita simpulkan. Karena nilai F itu lebih dari F tabel, nah ini F dari 5,9 lebih besar dari 3,4, kita simpulkan tolak H0. Dengan demikian dikatakan bahwa rata-rata tingkat penguasaan materi pelajaran di 3 tempat duduk tersebut tidak semuanya sama besar. Dalam bahasa lain, posisi tingkat duduk mempengaruhi tingkat penguasaan materi pelajaran. Nah, itu ya kesimpulannya. Seperti itu pembahasan tentang one way ANOVA. Tadi kita sudah membahas latar belakangnya kenapa kita butuh one way ANOVA, yaitu karena data atau populasi kita yang mau kita bandingkan lebih dari 2. Nah, terus sudah kita jelaskan juga rumus-rumus analysis of variance itu apa saja, dan kita simpulkan dalam yang namanya tabel ANOVA. Sudah kita berikan contoh juga ini tadi. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.